Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran yang ke-32 buku Katekisasi Masa Kini tentang persekutuan dalam keluarga Kristen. Sering dikatakan bahwa jemaat yang paling kecil adalah keluarga Kristen. Barangkali kita bersekutu dengan kebanyakan anggota jemaat hanyalah 1-2 kali seminggu. Tapi setiap hari kita hidup bersama orang Kristen di rumah tangga kita masing-masing. Justru, persekutuan dan cara hidup kita dalam rumah tangga kita sendiri adalah sangat penting. Pernikahan Kristen. Rumah tangga Kristen, mulai dengan pernikahan Kristen adalah pernikahan antara dua orang yang sama-sama telah mengenal dan mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernikahan itu disahkan oleh pemerintah dan diberkati di gereja. Dua orang yang mau menikah sudah merupakan saudara dalam Kristus. Mereka sudah bersekutu sebagai anggota jemaat dan kemudian Tuhan memimpin mereka untuk menikmati persekutuan yang lebih besar, mesra sebagai suami istri. Petrus menekankan bahwa suami istri adalah teman pewaris dari anugerah, yaitu kehidupan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kedua mempelai sudah memiliki hidup baru dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengandaikan hubungan suami istri sebagai lambang antara hubungan Yesus dengan jemaatnya. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ke-33. Paulus dan Petrus membicarakan hubungan suami istri dalam konteks doa. 1 Korintus 7 ayat ke-5, 1 Petrus 3 ayat ke-7, dengan mulai dari pokok-pokok ini dapatlah dimengerti larangan keras dalam firman Tuhan bahwa orang yang mengenal Yesus tidak boleh menikah dengan orang yang tidak atau belum mengenal Dia. Pernikahan demikian digambarkan sebagai pernikahan antara kebenaran dan kedurhakaan, terang dan gelap, Kristus dan iblis, bait Allah dan berhala. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ke-16. Apabila tubuh kita sudah didiami oleh Roh Kudus, dan kalau tubuh itu akan diubah menjadi serupa dengan tubuh kemuliaan Kristus, 1 Korintus 6 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, bagaimana kita dapat mempersatukan tubuh demikian dengan orang yang akan masuk neraka? Maka pernikahan Kristen hanya boleh terjadi antara dua orang yang sama-sama sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam memutuskan siapakah akan menjadi teman hidup kita, maka yang paling utama harus kita memperhatikan adalah kehendak Allah. Barulah kemudian unsur kecocokan manusiawi. Perintah-perintah dan prinsip-prinsip firman Tuhan sesekali tak boleh kita abaikan. Nasihat-nasihat dari saudara-saudara seiman dalam Kristus termasuk orang tua wajib kita terima. Dengan demikian, damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita. Kolose 3 ayat yang ke-15. Dalam masa berpacaran, baiklah kedua pihak sama-sama menjaga batas hubungan supaya sesuai dengan norma-norma Kristen. Masing-masing harus menguduskan Kristus di dalam hatinya sebagai Tuhan. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Dan dalam masa berpacaran keduanya sudah harus mulai membiasakan diri bersama-sama berdoa dan membaca firman Allah. Masa berpacaran adalah awal yang tepat untuk mulai mendirikan dasar hidup rumah tangga. Dengan bersama-sama sepakat tunduk dan taat kepada Tuhan. Pernikahan Kristen mulai dengan janji-janji untuk hidup saling setia sebagai suami istri yang seiman sampai kematian memisahkan. Janji-janji itu diikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Suami istri saling terikat oleh janji. Bukan hanya oleh cinta, sekalipun dinamika cinta memudar akan atau bahkan hilang. Kewajiban dan kesinambungan pernikahan adalah tetap berjalan dan utuh. Dalam pernikahan, hubungan yang paling dekat, sepadu, dan senada adalah hubungan suami istri. Justru seorang meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat ke-5, Markus 10 ayat 7, pasal 8, ayat ke-8, 1 Korintus 6 ayat 16, Efesus 5 ayat 31. Itu berarti bahwa keputusan-keputusan rumah tangga harus diambil oleh suami istri, bukan oleh orang tua. Selanjutnya, penelaahan Alkitab. Bacalah Efesus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ke-33, 1 Petrus 3 ayat yang 1 sampai ke-7, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1.
Apakah sikap orang Kristen yang satu kepada yang lain? Efesus 5 ayat 21. Apakah sikap istri kepada suami? 3. Apakah sikap suami kepada istri? Keempat, apakah pola kasih suami terhadap istri? Kelima, bagaimana seharusnya seorang suami memperhatikan keadaan istrinya? Keenam, bagaimana istri dapat memenangkan suami yang tidak taat kepada firman? Kesimpulan, orang Kristen harus merendahkan diri terhadap sesamanya. Demikian juga istri kepada suaminya. Ketaatan adalah sikap istri, kasih adalah sikap suami. Kasih yang dituntut dari suami bukanlah perasaan, tapi adalah tanggung jawab dan perbuatan tanpa pamrih. Polanya ialah bagaimana Yesus mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Sang suami wajib mengindahkan sang istri dengan mengingat bahwa istrinya adalah kaum lemah dan bahwa kelemahan istrinya adalah bagian dari dirinya dan tanggung jawabnya sendiri. Istri yang suaminya tidak taat kepada firman Tuhan wajib menyatakan kelemah lembutan yang datangnya dari pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Keluarga Kristen. Suami istri menciptakan satu keluarga Kristen sebagai satu keluarga. Mereka bersama-sama berdoa dan membaca firman. Bila keluarga itu sudah dianugerahi anak, ibadah kemudian berkembang menjadi ibadah keluarga. Seluruh anggota keluarga bersama-sama membaca Alkitab dan berdoa. Dari kecil anak-anak harus sudah disadarkan bahwa kepala rumah tangga bukanlah sang ayah, tapi adalah Tuhan Yesus. Sang ayah adalah sebagai kepala keluarga juga taat sepenuhnya kepada kepala, yaitu Tuhan Yesus. Anak-anak harus tahu jelas bahwa hidup keluarga adalah hidup untuk memuliakan Allah dan bahwa orang tua lebih mengasihi Allah daripada siapapun juga. Dikaruniai anak bukanlah tujuan mutlak pernikahan. Apabila Tuhan tidak menganugerahkan anak, suami istri harus mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Bila demikian keadaannya, maka adalah jelas bahwa tidak mempunyai kewajiban mengasuh, mendidik, dan membina anak. Justru mereka punya waktu untuk pelayanan lain. Orang tua wajib membaptiskan anak-anak dan mendidik mereka untuk mengenal Tuhan. Prinsip-prinsip untuk hidup berjemaat, misal Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ke-32, berlaku juga dalam kehidupan rumah tangga. Gereja dan negara. Dalam gereja ada pejabat yang disebut hamba Tuhan. Pejabat negara juga disebut hamba Allah. Roma 13 ayat yang keempat. Gereja adalah umat milik Allah yang dipanggil memasuki kerajaan Kristus. Tapi sebagai manusia kita hidup di dunia ini. Dan di dunia Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah untuk mengatur hidup manusia, khususnya supaya ada damai di antara manusia. Dunia ini dirusakkan oleh dosa. Justru pemerintah ditugaskan untuk membatasi kebebasan manusia berbuat dosa. Pemerintah juga harus menciptakan suasana demikian rupa sehingga gereja dapat hidup sesuai dengan panggilannya. Setiap orang Kristen mempunyai kewajiban kepada pemerintahnya. Penelaahan Alkitab. Bacalah Roma 13 ayat 1 sampai dengan ke-18 dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Halaman selanjutnya. Yang pertama, siapakah yang menetapkan pemerintah? Yang kedua, apakah perlu takut kepada pemerintah? Yang ketiga, mengapa orang Kristen wajib takluk kepada pemerintah? Keempat, apa saja kewajiban orang Kristen terhadap pemerintah? Yang kelima, carilah kewajiban Kristen terhadap pemerintah dalam ayat-ayat berikut. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ke-2, Matius 5 ayat ke-41. Keenam, orang Kristen wajib taat pada pemerintah kecuali dalam hal tertentu. Lihat Kisah Rasul 4 ayat 19. Petrus dan Yohanes disuruh pemerintah untuk tidak lagi memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Apa jawaban mereka? Kesimpulan, Allah yang menetapkan pemerintah. Kalau pemerintah baik itu adalah berkat Tuhan. Kalau pemerintah kurang baik itu adalah hukuman Tuhan. Orang Kristen wajib mendoakan pemerintah dan taat kepadanya. Tapi ketaatan kita kepada Allah harus diutamakan di atas ketaatan kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengharuskan kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tegas menolaknya. Kita mendukung semua usaha pemerintah untuk mengupayakan negara aman dan makmur. Kita wajib taat pada setiap peraturan dan ketetapan pemerintah yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi di samping itu, kita harus mengingat bahwa kita adalah warga surgawi dan merindukan saatnya pemerintah atas dunia
dipegang Tuhan kita dan Dia yang diurapi. Wahyu 11 ayat 15 bandingkan Ibrani 11 ayat 13 sampai ke 16. Demikianlah pelajaran yang ke-32. Kita lanjut kepada sisa pelajaran yang sisa. Shalom.